kesimpulan dengan pengajian tesik kelem ini mengenai tayamum. Adapun pembahasan kelem sini tentang sunnah tayamum, kance hal-hal yang membatalkan tayamum. Sunnahna ino bagina jadi telu. Si pertama mengawali dengan basmalah. Terus si kedua mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Adapun sunnah si ketelu berangsur-angsur atau tidak terputus denarak jeda ke maksudnya itu. Nah si kedua hal-hal si membatalkan tayamum ini arak telu masih. Nah si pertama segala sesuatu si membatalkan wudhu. Nah ini bau jadi membatalkan tayamum. Misalkan memegang kemaluan dan lain-lain. Terus si kedua ini melihat air sebelum melaksanakan sholat. Nah di sini ada beberapa pendapat ulama. Lagu semua ulama sepakat bahwa mun arah air kita sebelum sholat ini batal tayamumnya. Nah terus si ketelu ini murtad. Nah terus arah pembahasan terakhir di bab tayamum merongkat Pak Ustadz Bro tentang sholat yang kita kerjakan selama kita bertayamum. Nah di situ ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah ke jamaah si hadir kelem sini si mungkin arak si gina ketuan masih mengganjal angan pelinggih. Sila peketuan moderator membuka pertanyaan 3 dulu ya. Mungkin nanti sesi kedua dari media, dari Facebook. Mungkin telu dulu. Si Nina, si Bajang, kanca si Mama, si dengan tua teh. Sila. Gih. Sila putuan mungkin putuan Anda. Si Bajang, si Nina si tua maksudnya. Ara. Nih si Bajang mewakili Safatul Zamzami. Seyendah. Oh coba. Media ada? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baterainya. Pertanyaan pertama yaitu mengenai tayamum tadi. Sempat dibahas tadi bahwa satu niat untuk satu tayamum dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang ingin saya tanyakan yaitu apakah bau terprendos niatnya gatuan. Misal niat sebelum tayamum ku sembahyang peniatan untuk sholat fardu zuhur, kemudian lanjut lagi ke sunnahnya. Mungkin bisa diprendos 2 fardu gitu. Kemudian Gabung. Ya, prendos digabung lah. Kemudian si kedua semisal itu lalu kemudian bisa disebut musafir lah Tuhan. Kemudian di dalam musafir itu kita kurang lebih perjalanan sekitar 24 jam Tuhan. Kemudian di dalam perjalanan kita menggunakan pampers karena mungkin takutnya arah kejadian yang tidak diinginkan di WC entah pesawat atau kereta api. Kemudian di dalam perjalanan meni lah itu Tuhan. Nah, dia sempat ganti pampers kemudian tegin tayamum. Apakah sah tayamumnya atau bagaimana hukumnya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ara Malik. Sebelum menjawab si Pak Ustadz. Oh. Ini sini mulai di awal dulu amak sila. Waalaikumsalam. Dalam suatu saat kita melakukan perjalanan itu lalu begawan ini. Pas lalu begawan ini dalam perjalanan bahara waktu dia. Dan beli terus kelompok tanah di seluruh rayamu mah dibahas saya tidak mendarat. Nah mungkin jadi kan saya kita taruh ini tidak bau ini dan saya langsung. Nah, logo ada lakukan sekali ruang logo ini sekali tidak cukup untuk memenuhi persyaratan itu. Oh kita bodoh yang ini ICS sekali ini nah sementara waktu bahala pertanyaan ini. Nah solusi terakhir bau kita parana kasar sembahyang
paspor sementara untuk mengumpul dana hujan ini mulai sampai sholat asar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garing seke sinina mungkin. Ida mak. Mulai di sini mulai kan. Allah bukan di lambeng mobil nyampe yang hajat. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru Pak Ustaz jelaskan cara tertadang memiliki meter sampai 6.000 langkah. Makin lama tengah monster, bila dia ini. Kejaran dong. Ini minimal Apalagi yang udah besar. Wah, mak. Wah. Oke. Mungkin ini dulu jemaah. Coba perhatian melalui Facebook setelah dijawab pertanyaan yang 3 ini. Sesi kedua. Fadol. Pertanyaan pertama. Bu kita prendos niatnya tayamum. Ya. Beniat gawe wajib sunat sudah punya pokoknya itu umbe ungkona perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, yang telah kita ketahui, tayamum merupakan ya syariat bersuci pengganti wudu yang boleh dilakukan dalam keadaan darurah, ya, dalam keadaan emergensi. Ketika tidak ada air, nah karena dia adalah cara bersuci yang sifatnya darurat, maka dia terkena dengan aturan-aturan kedaruratan. Dia tidak boleh dilakukan ketika dalam posisi tidak darurat. Maka yang berlaku di situ darurat, ya. Tentu yang darurat itu tidak bisa disamakan dengan sesuatu yang normal. Wudu dalam kondisi normal, tayamum dalam keadaan darurat. Ya, maka boleh enggak digabungkan semua niat di sana? Tidak boleh. Maka mutamil amalan listibahati shalah, untuk bisa melaksanakan salat. Nah, lamun niat gen gawe salat fardu, maka ketika istibahati shalah itu di sana itu diniatkan melaksanakan salat zuhur misalkan, ya udah sampai sana saja niatnya, atau kebun gawe salat fardu. Nah ketika selesai tayamum maka langsung salat fardu, jangan minum kopi dan sebagainya. Masa nak kudu nyiram kopi na jarak ayeuna kan, nak kudu jadi narak ngono, na kopi na nyeduh susu na nyeduh mie endah boy penuh ini lihat tono sekono wudu jadi narak. Nah, maka ketika selesai tayamum langsung salat di sana, salat zuhur. Nah, setelah salat zuhur itu bisa nanti dia mengerjakan salat rawatibnya, salat sunat rawatibnya. Bisa dilanjutkan langsung dengan sunat rawatib ba'da zuhurnya itu, ba'diyahnya itu. Lalu dendek salat qabliyah dulu. Ya, kenapa? Karena kalau dia diawali dengan sholat sunat, maka dia tidak akan bisa berlaku untuk sholat fardu. Ya, maka laksanakan sholat fardu terlebih dahulu, baru nanti diiringi dengan sholat sunat. Ya, sampai sini paham? Terkecuali tadi apa? 2 sholat fardu yang diperbolehkan, salat fardu dan salat fardu janazah ketika dia bersamaan. Tetapi ketika digandeng dengan janazah saja, ya, jelas tadi dikatakan wal asahu, dan pendapat yang lebih sah itu dinyatakan sahatu janaiza ma'a fardin, boleh melaksanakan salat janazah beriringan dengan salat fardu. Artinya setelah melaksanakan salat fardu, dia melaksanakan salat janazah.
Kenapa? Karena sholat jenazah itu sifatnya kifayah, boleh ditinggalkan. Ya, ketika ada orang yang lain sudah mengerjakan, kita boleh untuk tidak mengerjakan karena sifatnya kifayah. Nah, itu dia hadratul muhtaramin rahimakumullah ya. Jadi cukup niatnya untuk fardu saja. Nanti bisa dia lanjutkan dengan rawatibnya. Ya, jangan rawatib dulu baru fardu gitu. Fardu dulu baru rawatib. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah, dalam perjalanan panjang kita menggunakan pempas. Bau kende ino dia tahu kun tenyalin. Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Tayamum dengan pempes ya, ini makomnya, tempatnya berbeda. Ibadah yang akan dilakukan berbeda. Tayamum itu untuk membolehkan kita melaksanakan sholat ya. Maka ketika kita melaksanakan sholat akan berlaku aturan-aturan sholat di sana. Ya, apa di antara syaratnya? Syarat sahnya ya suci badan, suci pakaian, suci tempat. Tidak boleh pakaian kita najis kalau sedang dalam keadaan sholat. Ya, maka akan berlaku segala sesuatu ya, atau segala ketentuan yang berkaitan dengan sholat di sana. Nah, kalau pelunggu misalkan bertayamum menggunakan pempes, ya silakan, tidak masalah. Lo gunakan pesolat, tidak boleh. Harus lepas pempes itu. Ya, harus lepas pempes itu. Karena ada aturan sholat di sana yang harus kita lakukan agar sempurna, agar sah sholat kita. Jadi seperti itu. Ya. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua, itu legawah ya denar ai taqadu wudu. Nah, sedun-sedun turun hujan. Jarak hujan kan basah tanah. Ngumbe dong kuntini tayamum. Nah, maka ketika turun hujan, syariat tayamum menjadi batal, menjadi gugur. Kenapa? Karena dengan adanya air di sana. Maka wudulah ketika hujan itu turun. Bisa dengan menunggu air yang jatuh dari dedaunan ya, atau berembombo atau mengumpulkan air ketika hujan itu. Ya, karena dengan adanya air menggugurkan keabsahan tayamum letono. Jadi seperti itu dia perkaranya. Nah, kecuali dalam perjalanan guru ya, darai dan sebagainya. Nah, tiba di suatu tempat letono basah tanah, kan kira hujan sepolong dengan deh. Nah, hujan itu enggak semenda hujan ini. Dia tersempat nampung, dia tersempat wudu oleh hujan. Tiba-tiba di sana itu sudah kita temukan tanahnya basah. Ngumben aku tayamum letene, maka cari tanah yang tidak basah, yang berdebu. Karena syarat daripada tanah itu harus ada debunya. Lamun idak jadi debuna enggak bisa. Lun pare itu masker lun si dengan. Jadi seperti itu, ya. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Baru kan ampun kanggo tayamum lamun tuah metai sejauh perjalanan 6.000 langkah. Nah, nak metai nak ini nguduhonde ngumbe kanggo pendek. Ya silahkan hitung jumlah total 6.000 langkahnya berarti. 3 kilo. Ya. Pira jadinya? 3 kilo. Ya. Lagu lamun 3 kilo kan masih belo waktu. Jauh ana nang bohonde karena sekedi doang. Ya. Misalkan tipe lau ngono lanjut tang sekali kan kelindung nondi. Ara ai laut itu no. Lamun lo insyaallah di nagan sat lamun laut di mana. Ya. Misalkan belum gua ada babarat ngono. Ya lanjut tang kadi neneman buat waktu zuhur ini nyampe wah belum gua ada senggigi kan seperti itu ya. Atau misalkan luang balo ngono. Karena laut itu no. Lamun timuan sekedi lekan Labuan Lombok. Ara letono Pulau Lampu, atono taudu. No. Lamun sekian aja waktu ya bertayamum sedih. Logo tahun pira jaga pulang kalau kejadian kan. Jadi seperti itu. Apa marah ke gitu? Allah taala a'la wa ala. Nah, kan wah jawabnya bro.
Lanjut. Sinina mungkin ke. Sinina julu tapi yang kesempatan yang dewa. Pemuda mungkin Sinina sila. Ayo. Dede lah hilang kak. Lengan Facebook ada. Oh, mungkin bisa saya bacakan langsung. Dari hamba Allah, Katuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, bersentuhan dengan yang bukan muhrim akan membatalkan wudhu. Sedangkan orang yang sudah bersuami istri ketika bersentuhan maka batal wudhunya. Itu kenapa Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya. Kan batal wudhu orang kalau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Bukan mahram itu berarti seseorang tersebut halal untuk dinikahi. Nah, naka sebini ante tersentuh ya, kan batal wudhu teh. Pertanyaan teh, iya. Istri itu baru kita boleh berkumpul di satu rumah, di satu kasur, itu didahului dengan apa? Nikah kan? Berarti perempuan itu halal dinikahi. Ya kan? Halal dinikahi perempuan itu. Nah, itulah yang menyebabkan kita batal wudunya dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi kalau tidak khilaf ya, itu sebagian ulama Hanafiyah itu mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena Rasul SAW pernah dikisahkan setelah berwudu mencium kening istri beliau, langsung sholat tanpa wudu terlebih dahulu. Tapi yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Makanya kalau mau menyentuh perempuan atau istri kita, ya seperti pelajaran yang dulu, ya sentuh kukunya, membatalkan wudu kuku kan? Gigina, ya. Kalau mau menyentuh istri kan kayak gitu ya. Misalkan dengan duduk senina, ana sholat, ya kanena bangun gitu kan, kukuna kan ana. Udah seperti itu. Betul baik. Jadi lamun dengan seni wajib sebini ante kan batal wudu teh, ya karena kalau ya dia belum menjadi istri kita, dia masih halal untuk kita, dia tidak boleh untuk kita sentuh, dia batal untuk kita karena dia adalah bukan mahram kita, ya. Jadi syarat mahram ini perempuan yang tidak halal untuk dinikahi. Mbele tono ibu, mbele tono popuk nina, mbele tono endah bibi, mbele no anak, ya. Apalagi semeton. Nah, semeton sekek susuan. Barang nyusu nih, hati-hati nih si girang nyuduk nyusu dah ini. Ya, ingat-ingatan ini. Dan kanggo nikah. Ya, kerja semeton sepersusuan. Dan kanggo ini. Ya. Jadi ingat-ingatan si girang nyuduk anak ini dun lamun wah beli apa salang temele badak jelapan demi kanggo nikah kencing lai barang ante nyusu ngono katengan, ya. Karena di antara wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi itu saudara sepersusuan seperti itu, ya. Dan perempuan-perempuan yang di bawah naungannya, ya. Tapi angka dene dengan ukun. Nena kanggo haram itu, nggak boleh nikah sepersusuan itu, saudara sepersusuan, ya. Misalkan barang yang nyusu terus ketika ada berpisah terus kan, maka wasugi dengan merantau misalkan lomba si barang nyusino jauh tanah tinggal, jauh tanah balik, maka beli terus berkemelian. Nah,
Nih dengan setara nyusu jelap aku bebada angka. Ya, ibu-ibu jelap aku bebada tuh no. Nih sekek le temen nyusu ini, temen kanggo mereri. Jadi seperti itu. Kalau udah haram bada ya. Bada ya angka dan Kalau udah tahu dah bada ya wah mati. lamun ina tahu aku nambah daya tulis ongkun ibu-ibu ya. Nah maka di sini itu Nerga anak buku mana nih? tema permasalahan letono yang pernah aran bang susu si mangkin. Itu bang susu itu sebagian besar ulama mengharamkan bang susu itu. Orang sekarang kan banyak sibuk artis misalkan. Dara sempatnya nyusuin anaknya. Akhirnya apa? Dibelikan susu, diambilkan di bank susu. Nah, ino dengan si epen susu, si turun oleh bank ino yang mendonorkan susunya itu harus jelas identitasnya letono. Ya, harus jelas identitasnya. Nah, lamun eta misalkan susu ino le anak te, maka nanti cari tahu itu siapa yang punya susu itu. Jadi seluruh anak dengan si nolok susu le bang susu ini, ya, dia tidak boleh menikah dengan anak yang minum air susunya itu. Jadi seperti itu. Deh, Allahu taala. No, sangwah sejolo ge sehingga arah hajat keluarga nah nege gintu pelayaran. Mungkin ara malah Berarti kita nyambung dengan akhwan. Pak Ustaz, kalau beda ibu boleh nggak dinikahi? Sama tuan teret. Beda. Iya. Beda ibu satu ayah. ya, Beda ibu. Iya. Kalau kita beda ibu satu ayah boleh enggak kita menikah? Ini sama tuan kuni. Lamun lain ina seke ama itu tidak boleh. Kenapa? Ia bersama ton pancorannya seke tangkal doang beda. Yo kanji artinya kanji ama ini kanji ai artinya pancoran kan ai ama asal katanya itu kan maun. Ma artinya apa? Ai ina artinya wadah tangka. Jadi ama ino nuleng ai ina ino nangka ai no. Besarap ini para itu bejorak lawan. Besarap ini istilah dengan sasak ini cekap angka dengan sasak. Dengan tua telah istilah ama kancaina ini besarap ini. Nah, lamun pancoran sei ya, tangkana beda-beda, maka tetap itu satu nasabnya. Sekek nasabnya letono. Ya. Nah, terkecuali lamun beda ina beda ama logo lamun beda imna beda ama. Terus sebaton apa rane? Oh iya. Ayo kan cengaran. Oh ini ketuaan ini. Iya. Ara dengan nikah pada jauh anak diri. Ya. Si Nina jauh anak mesa, si Mama jauh anak mesa. No aran istilahnya bajang-bajang semeton elong acong. Ya. Ya, semeton elong acong. Nah, ayah semeton sependait. Don sependait itu le musafir lah sependait. Ah, ya. Akal para istihana teh. Ya, ya bedait. Angkat cengaran istilahane. Angkat dia dekat doang itu sependait. Semeton sependait, gara-gara ya bedait inana kencamana jari semeton letono. Nah, ketika posisi seperti ini, ya, dia tidak boleh menikah. Lamunna masih beseke, ina amana. Nah, terkecuali lamun wah
besiang. Seperti itu. Yaran semeton elong, akak lamun teu masih jadi elong. Den dia manjuru itu masih lemudi tate. Lu namun petuk elong aja baru apa temina elong boru ngono. Waduh, kiasan doang. Jadi ke sini paham? Lu namun ninggalin na kenceumeun kanggo na padet letona. Ya. Lo namun masih na kenceumeun na kanggo karena ya masih onu letona. Ya. Arah hubungan antara ayahnya sama ibunya di sana itu. Wallahu taala a'lam.